Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia maka legum atau Fabaceae, suku polong-polongan atau suku kacang-kacangan adalah salah satu suku tumbuhan dikotil yang terpenting dan terbesar. Banyak tumbuhan budidaya penting termasuk dalam suku ini dengan bermacam-macam kegunaan, biji, buah, polong, bunga, kulit kayu, batang, daun, umbi, hingga akarnya digunakan manusia. Bahan makanan, minuman, bumbu masak, zat pewarna, pupuk hijau, pakan ternak, bahan pengobatan, hingga racun dihasilkan oleh anggota-anggotanya. Semua tumbuhan anggota suku ini memiliki satu kesamaan yang jelas, buahnya berupa polong. Legum atau kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang polong, dan kacang tanah termasuk superfood karena kaya akan protein, mineral, vitamin B, dan serat. Manfaat legum bagi kesehatan: menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol, menjaga berat badan yang sehat, menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan risiko penyakit kanker, menjaga kesehatan pencernaan, dan mendukung kehamilan yang sehat. Kacang-kacangan yang termasuk superfood: kacang hijau, sumber protein nabati terbaik, kaya akan antioksidan, mencegah heat stroke, menurunkan kadar kolesterol jahat, kaya akan kalium, magnesium, dan serat. Kacang hitam meningkatkan kadar asam lemak tertentu yang melindungi dari pertumbuhan sel kanker. Selain legum, superfood lainnya adalah tempe, sukun, ketan hitam, daun kelor, manggis, bawang putih, salak, ikan gabus, toge, ubi. Ubi jalar dan ubi manis merupakan superfood yang kaya gizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat ubi jalar: 1. Kaya serat sehingga dapat mencegah kenaikan asam lambung. 2. Sumber vitamin A yang baik terutama ubi berwarna orange. 3. Mengandung antioksidan antosianin yang dapat membantu melawan radikal bebas. 4. Mengandung vitamin B yang diperlukan untuk mendukung fungsi otak. 5. Mengandung kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. 6. Mengandung zat polifenol, flavonoid, quercetin, tanin yang efektif menurunkan kadar kolesterol. Dan 7. Dapat dijadikan pengganti nasi. Manfaat ubi manis mengoptimalkan fungsi saraf, meningkatkan fungsi otak, mendukung kesehatan kulit. Tips konsumsi ubi: 1. Ubi jalar dapat dinikmati dengan cara yang sama seperti kentang putih. 2. Ubi cilembu memiliki kandungan oksalat yang tinggi sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang. Dan 3. Ubi rebus memiliki jumlah kalori yang relatif rendah, yaitu sekitar 100 kal dalam 100 gram ubi rebus. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia bahwa yogurt atau yogurt dari bahasa Turki, yoğurt, adalah susu yang dibuat melalui peragian bakteri. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk sari kacang kedelai. Produksi modern saat ini didominasi susu sapi. Peragian gula susu, laktosa, menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Yogurt tersedia dalam beraneka macam rasa, rasa alami, rasa buah, rasa vanila, atau rasa coklat juga populer. Sejarah: banyak bukti yang menunjukkan bahwa produk susu budidaya telah diproduksi sebagai makanan sedikitnya sejak 4.500 tahun lalu, sejak abad ketiga sebelum Masehi. Yogurt awalnya kemungkinan terfermentasi secara spontan oleh bakteri liar yang hidup pada tas kulit kambing yang dibawa oleh bangsa Bulgar, orang nomadik yang mulai bermigrasi ke Eropa pada abad kedua Masehi dan akhirnya menetap di Balkan pada akhir abad ke-7. Sekarang, banyak negara memiliki yogurt tersendiri. Meskipun demikian, sampai sekarang belum ada bukti yang jelas mengenai siapa yang menemukan yogurt. Teori bahwa yogurt digunakan oleh orang-orang Turki kuno didasarkan pada buku Diwan Lughat al-Turk oleh Mahmud Kashgari dan Kutadgu Bilik oleh Yusuf Has Hajib yang ditulis pada abad ke-11. Pada kedua buku tersebut, kata yogurt disebutkan dan digambarkan sebagaimana yang digunakan oleh orang Turki nomadik, dengan kata yogurt digambarkan dalam berbagai bagian. Juga, pertama kali orang Eropa mengenal yogurt dapat dilihat pada sejarah klinik Prancis ketika Francis I menderita diare yang mematikan dan tidak ada dokter Prancis yang mampu menyembuhkannya. Namun, sekutunya Sulaiman yang agung mengirim seorang dokter, dan dengan bantuan yogurt ia dapat disembuhkan dan orang Eropa dipercaya mengenal yogurt untuk pertama kalinya. Dengan insiden itu, yogurt tetap menjadi makanan di Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, Eropa Tengah,
Tenggara, dan Eropa Tengah hingga 1900. Teori yang belum dibuktikan oleh biologis Rusia bernama Ilya Ilyich Mechnikov bahwa konsumsi berat yogurtlah yang menyebabkan rentang hidup petani Bulgaria yang panjang. Mechnikov yang mempercayai lactobacillus penting untuk kesehatan, berusaha memopulerkan yogurt sebagai bahan makanan di Eropa. Wira swastawan yang bernama Isaac Carasso tertarik untuk membuat industri yogurt. Pada 1919, Carasso memulai yogurt komersial di Barcelona, menamakan bisnisnya Danone berdasarkan nama anaknya. Di Amerika Serikat, lebih dikenal dengan nama Danone, yogurt dengan tambahan selai buah diciptakan untuk melindungi yogurt dari pembusukan. Ini dipatenkan pada 1933 oleh Radlika Mlekarna di Praha. Yogurt adalah superfood karena kaya akan probiotik, protein, dan kalsium. Yogurt juga mengandung zat-zat gizi lain seperti magnesium, selenium, zinc, fosfor, dan kalium. Manfaat yogurt untuk kesehatan. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Probiotik dalam yogurt dapat mengubah mikroflora usus dan mengurangi respons sistem kekebalan tubuh yang dapat memperburuk penyakit. 2. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yogurt mengandung kalsium, fosfor, dan kalium yang diperlukan untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. Probiotik dalam yogurt dapat melepaskan hormon penurun nafsu makan sehingga membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Dan 4. Mendukung program diet. Yogurt dapat membantu tubuh membakar lebih banyak kalori dan lemak serta memangkas jaringan lemak berlebih di dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaat yogurt secara maksimal, Anda bisa memilih yogurt yang tanpa rasa untuk menghindari asupan gula berlebih. Anda juga bisa menambahkan buah, sayur, sereal, atau kacang-kacangan untuk meningkatkan cita rasa yogurt dan asupan nutrisi Anda. Minyak zaitun. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia bahwa minyak zaitun atau minyak olive, bahasa Inggris olive oil, adalah minyak yang didapat dari buah zaitun, Olea europaea, pohon tradisional dari basin Mediterania. Minyak zaitun berasal dari pohon zaitun yang tumbuh lambat, memiliki batang keriput dan abu-abu ramping dengan bagian pecah-pecah pada cabangnya. 1. Pohon zaitun bisa tumbuh hingga 50 meter di habitat alami mereka dan hidup selama lebih dari 500 tahun. Buah ini memiliki bentuk bulat gemuk dengan warna hijau ketika mentah dan berubah menjadi kekuning-kuningan ketika sudah mulai matang. Minyak dapat digunakan untuk memasak, kosmetik, obat herbal, dan sabun. Selain itu, minyak zaitun digunakan sebagai bahan bakar untuk lampu minyak. Manfaat minyak zaitun sangat banyak bagi kesehatan karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, utamanya asam oleik dan polifenol. Minyak zaitun adalah superfood karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Minyak ini mengandung asam lemak tak jenuh, vitamin E, dan senyawa polifenol. Manfaat minyak zaitun. 1. Menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes. 2. Menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. 3. Mengurangi penumpukan plak di arteri. 4. Melindungi tubuh dari bahan kimia berbahaya yang terkait dengan penyakit kronis. 5. Melindungi tubuh dari masalah mata dan kulit. 6. Membuat rambut dan kulit lebih sehat. 7. Melindungi tubuh dari penyakit saraf seperti Alzheimer. 8. Melindungi tubuh dari kanker paru-paru. 9. Menjaga kesehatan tulang rawan. Dan 10. Melunakkan tinja agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Cara menggunakan minyak zaitun. 1. Campurkan minyak zaitun ke dalam salad atau sayuran yang dimasak. 2. Gunakan minyak zaitun dalam bumbu perendam untuk daging, ikan, atau unggas. Dan 3. Gunakan minyak zaitun untuk melembabkan kulit khususnya di musim dingin. Minyak zaitun yang baik untuk kesehatan adalah minyak zaitun extra virgin EVO. Jahe, Zingiber officinale, atau halia adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa keton bernama zingeron. Jahe termasuk dalam famili Zingiberaceae, temu-temuan. Nama ilmiah jahe diberikan oleh William Rosburg. Jahe tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Sulawesi, jahe dikenal dengan berbagai nama lokal, seperti Goraka, Sulawesi Utara, Melito, Gorontalo, dan Laia, Sulawesi Selatan. Umumnya, jahe digunakan sebagai obat tradisional, bumbu masak, dan penambah rasa pada minuman. Salah satu minuman olahan jahe adalah saraba dari Sulawesi Selatan yang menggunakan jahe bakar dan direbus dengan gula merah serta berbagai rempah lainnya. Asal-usul dan penyebaran jahe diperkirakan merupakan tumbuhan pribumi Asia Tenggara. Penyebarannya diperkirakan mengikuti migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Austronesia pada abad keempat sebelum Masehi
menyeberangi Kepulauan Melayu dari Cina Tenggara sampai ke Taiwan. Jahe pun menjadi tumbuhan khas wilayah tersebut bersamaan dengan lengkuas, temu putih, dan lempuyang. Tumbuhan jahe dikategorikan sebagai tumbuhan kultigen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di alam. Hal ini disebabkan karena jahe telah kehilangan kemampuannya tumbuh melalui biji seperti kebanyakan jenis rempah-rempah lainnya dan hanya bisa berkembang biak melalui reproduksi vegetatif menggunakan akarnya yang merupakan akibat dari seleksi buatan yang dilakukan manusia. Tumbuhan ini telah lama didomestikasi di India dan Tiongkok. Suku bangsa Austronesia menggunakan jahe sebagai bahan-bahan masakan dan juga sebagai penghangat tubuh dalam ritual kelahiran yang disebut dengan nama Benkidu. Ritual ini merupakan ritual penghangatan ibu dan bayi baru saja dilahirkan di dalam sebuah ruangan disebut dengan nama bilik dengan paparan api dan pemberian jahe sebagai penghangat selama sebulan atau 41 hari. Bagi penutur bahasa Proto-Oseanik, jahe digunakan di dalam ritual sihir. Jahe disebarkan oleh suku bangsa Austronesia dengan membawanya dalam pelayaran dan menanamnya di setiap taman di pulau-pulau yang mereka kunjungi selama berlayar. Kebiasaan inilah yang menyebabkan jahe tersebar hingga ke Filipina dan Kepulauan Maluku, lalu ke seluruh Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Pulau Papua sampai ke Selat Malaka. Penyebarannya terus berlanjut hingga mencapai Eritrea dan Jazirah Arab sebagai pemasok jahe ke wilayah Rumania dan Yunani untuk digunakan oleh para apoteker dan tabib sebagai bahan antidot seperti Mithridaticum yang secara rutin diminum oleh Mithridates enam dari Pontos. Jahe mulai dikenalkan ke wilayah Laut Tengah pada abad pertama era umum yang dibawa oleh pedagang dan terkenal di Inggris pada abad ke-11. Selanjutnya, bangsa Spanyol membawanya ke Hindia Barat dan Meksiko. Jahe adalah salah satu superfood yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe mengandung antioksidan gingerol, vitamin J, vitamin B6, dan berbagai mikronutrien. Manfaat jahe: 1. Mengatasi mual. 2. Mengurangi peradangan. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. 4. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. 5. Mengurangi risiko terjadinya demensia, penyakit jantung, dan kanker. 6. Mengendalikan kadar gula darah. 7. Meredakan nyeri haid. 8. Menjaga berat badan ideal. 9. Membantu mencegah efek penuaan dini. Dan 10. Meningkatkan stamina. Kandungan jahe: vitamin J, vitamin B6, magnesium, potasium, tembaga, mangan, serat, air. Cara mengonsumsi jahe: minum air jahe, menggunakan jahe sebagai bumbu dapur, mengonsumsi jahe merah dalam bentuk minuman. Tips tambahan: untuk mendapatkan asupan nutrisi yang lengkap, Anda bisa memvariasikan menu makanan Anda dengan makanan sehat lainnya yang bergizi seimbang.